Jahil ya. Mau berapa? Lu pakai ojek main? Mana dia? Pas ya? Oh, di sana. Oh. Taruh, Pak. Welcome to Nusa Baru. Welcome to. Selamat datang. Selamat datang. Sampah guys, sampah. Sampahnya ke laut. Sampah dari kalian yang menjarat. Jernih tapi dalam ini, Pak. Ya, itu di belakang. Oh, sama air ini. Mendarat di Pulau Nusa Baru. Ini namanya mendarat, menuju darat. Ya, gitu ya. Tinggal ya.
Ya ada gambar aku tuh. Kayak kita harus ke depan, dada dibusungkan, tangan seperti memperagakan rapat di jahitan celana, kaki tumit rapat ya di depan. Usahakan nanti minimal seperti ini. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-27 tahun 2025. Siap, dimulai. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan perbedaan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh Presiden Jokowi supaya berkehidupan kemerdekaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, kehidupan negara Indonesia dan untuk melakukan kesejahteraan umum, menegakkan kehidupan bangsa dan melaksanakan asas manusia yang berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang termasuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan oleh sebab itu bisa dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Yong Java, Yong Sumatera Mon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Peka Hukum Makudam, Yong Islamitan Mon, Yong Batak, Yong Seledes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Istirahat, hikmat! Persiapan apel bersama pelepasan satwa liar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 selesai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Pimpinan apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Bapak-bapak, Ibu minta tolong minyak bentar akan merapat bawalan ini kita bersama. Oke. Langsung. Oke, Bapak. Ayo, Pak, makin cepat, Pak. Ayo, Pak. Makin cepat ayo, belakang ayo, belakang Pak. Pak. Kanan.
lestari. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam lestari. Salam tangguh. Jalan depan. Oke, ya. Aman. Yang 10 dulu, yang 10 dulu. Nanti kita nanti belakang. Oke, siap. Terlalu semangat. Ini siapa nih? Itu enggak ada nih. Ayo semangat dok. Kalau tidak mampu nanti diopar. Berapa muda? Berjuang. Boleh. Bukan apa, Mas. Tahu mas? Nunduk pak, nunduk pak. Kita kait teman. Semangat. Nanti kan yang 4 biar nggak ketemu. Segera lanjut. Gini. Ayo. Mau dilepas di sini. Wah, pinter dia langsung naik. Namanya juga monyet. Dono. Hore bebas.
Pelotan kan mau pelotan. Ada pelotan. Ah, kita tambah aja. Aijo. Aijo, Kasari. Waduh, langsung begitu dia. Dilepas kikuk, dasar monyet. Wah, monyet lu. Pelotan. Pelotan. Mampu tayo, sikat tayo. Apa pelotan tuh? Anu. Tangannya ke atas, Pak. Ke atas, Pak. Tangannya dari sini ke atas. Nah, ya. 1, 2, 3. Aduh. Oh. Nah, basic. Mas, ini kan. Ada 2, 3. 3. Ini 1, 2, 3. Ada udah makan dari waduh air, makan alkohol buat luka diminum kok. Meja, apa sih? Orang haus dikasih rokok. Kalau aja enggak apa-apa. Dia nyebar aja. Posisi enak. Tim hijau selesai merilis. Ini vlog bak yang kan betul kok kan lagi. Oke, baik. Main teman. Wes. Wes. Ini saya. Baik. Ayo. Saya mau jalan dulu. Rilis yang pertama. Kalau tadi yang kedua lebih jauh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini teman saya namanya Adi siapa nih? Adi Ambon. Panggilannya. Dulu gua kenal dia di UNAS, di Himpala, ikut ngesar bareng kita ya. Nah, sekarang lu aktif di apa nih? Namanya Bon? Kalau sekarang aktifnya di kegiatan kesejahteraan satwa, namanya Jaringan Satwa Indonesia. JSI ya? JSI, dulu lebih dikenalnya JAN, Jakarta Animal Aid. Tapi sekarang karena JAN itu lebih ke ini seperti Jaringan Satwa Indonesia sekarang. Ini kan gue dari dulu pengen kesini nih, namanya Pulau Nusa Barung. Kebetulan lu ada program di sini. Wah, terjawab ya gue deh. Tapi lu kesini kan misinya ngelepasin satwa lah ya, gue nggak tahu. Ternyata monyet ekor panjang. Itu ceritanya gimana? Satwa itu lu dapat dari mana? Terus kenapa dilepasin di sini? Itu prosesnya gimana tuh, Bang? Jadi kalau monyet ekor panjang itu kan proses itu kan dari potong monyet ya, monyet yang biasa ada di jalan-jalan atau di perumahan-perumahan sekarang. Nah, kayaknya sampai sekarang masih ada
Dan itu walaupun udah ada beberapa kebijakan pemerintah, maksudnya dari pemerintah daerah melarang itu. Nggak binatangi lah ya. Iya. Kalau orang ngomong nggak manusiawi, salah tuh. Proses ininya gitu, proses dia sampai bisa mirip untuk dia apa? Iya, dipertontonkan. Dipertontonkan itu butuh disiksa. Paling nggak diambil dari bayi kan, induknya dibunuh, terus dia diambil, terus dijadikan topeng monyet. Akhirnya kita punya ya, di dalam ya gue maksudnya organisasi ini memang lebih ke kesejahteraan satwa ya, dan itu butuh proses lagi dari setelah kita kerjasama dengan pemerintah titip di kita untuk direhabilitasi. Nah, proses rehabilitasi juga butuh proses yang panjang dan biaya yang besar. Dari proses rehabilitasi sampai dia layak untuk dilepasliarkan. Nah, inilah tempat yang cocok sampai saat ini kita lihatnya pas, karena jauh dari pemukiman. Nah, kalau udah dijadikan topeng monyet, biasanya perilaku liarnya udah berubah. Dari yang tadinya liar, dia nggak mau mendekat manusia, akhirnya karena biasa dikasih makan, biasa ini sama manusia, akhirnya dia akan perilaku itu yang lebih sulit untuk cari tempat. Nah, tempat di sini yang menurut kita masih cocok, layak untuk dilepasliarkan, untuk dia bisa hidup lagi selayaknya satwa liar. Dan terprotek lah ya. Ini kan pulau nih, dia nggak konflik lagi dengan masyarakat, itu dengan warga ya. Kayaknya dia nggak turun lagi. Paling kalau ada nelayan dia, tapi nelayan juga di sini kan udah teredukasi ya. Enggak juga sih, apa namanya? Nggak ada monyet kayak misalnya di Bali atau di mana yang ngerusuhin apa manusia gitu, yang ngerusuhin tamu wisatawan. Ya karena kan kebiasaan dari manusia lagi juga. Iya, ngeberi kasih makan. Naik gunung gitu, kasih makan. Akhirnya dia minta, nggak dikasih dia minta. Nggak dikasih juga ngerampok. Ya, iya. Jadi bedel kan itu. Apa tenda, apa. Udah makan apa langsung dibawa. Nah, itulah proses ininya. Dari rescue, kita punya program rescue, terus rehabilitasi sampai rilis. Jadi kemarin tuh sebanyak itu monyet yang dilepasin tuh. Sebanyak itu emang dapat dari topeng monyet doang? Enggak. Ya, banyak kan dari topeng monyet. Karena kita juga itu monyet yang saat ini dilepasliarkan itu memang dari pelaku atau bilang ini udah orang yang cari penghasilannya dari monyet. Dia punya penghasilan di sini karena menurut dia mungkin dapatnya mudah dan dia bisa menghasilkan yang besar. Tapi sekarang udah nggak asik juga sih nonton topeng monyet ya. Apa namanya? Yang enggak kalau dulu kan keren ya. Sekarang kayak jadi sebel gitu kalau ngelihat proses pelatihan menyiksa binatangnya itu kan. Itu nggak dapat dari warga-warga yang dia melihara terus kita ini apa namanya dilarang terus diminta untuk diambil. Ada juga karena kita kerjasama dengan pemerintah. Mereka biasanya suka ada laporan bahwa ada serahan dari masyarakat yang tadinya bayi lucu dia pelihara, pada saat besar nyerang, nyebelin. Iya, ya pertama dia kalau sifat liarnya ini kan bisa nyerang ke terutama anak-anak ya. Iya. Anak serang akhirnya ada laporan ke mereka ya karena kita kerjasama ya kita bantu untuk rescue. Kemarin kerjasamanya atau institusi yang dilibatkan tuh siapa aja tuh? Kalau untuk kegiatan ini? Iya, yang kemarin terlibat aja. Ya karena kemarin dalam rangka Sumpah Pemuda ya. Terus sekaligus ada peringatan itu ya kemarin apel Sumpah Pemuda. Ya harapannya para pemuda kita juga peduli terhadap kesejahteraan satwa liar. Jadi kalau dia melihat atau paling nggak bisa menginformasikan ke pelaku atau pengamen topeng monyet untuk kita bahwa itu dari sisi kesejahteraan satwanya tidak bagus. Walaupun sampai saat ini monyet ekor panjang belum dilindungi, tapi paling nggak dari unsur kesejahteraan satwanya itu bisa di kasus karena zoonosis ada penyakit yang bisa menularkan ke manusia. Gue nangkep sih pada akhirnya sebenarnya gini, ini menurut gue lah ya. Kita mau hidup berdampingan dengan pohon, kita mau hidup berdampingan dengan satwa, hewan gitu. Tapi kalau bagi gue nggak gitulah caranya ya kan. Caranya ya kita satu untuk pengenalan udah pernah kita mungkin ke kebun binatang gitu.
Cuma kalau lebih asik lagi kan dengerin suara burung, dengerin suara monyet, dengerin monyet, lihat monyet lari-lari tuh. Mungkin kalau lagi ini ketemu babi hutan lari-lari itu lebih asik di habitatnya kan. Kita ketemu aja udah excited tuh. Ya itu sisi sudut pandang gua yang senang jalan-jalan ke gunung, ke hutan. Mungkin itu ya pemikirannya. Jadi kalau lu mau nikmatin, kalau mau lihat, kalau mau ya di habitatnya lebih asik daripada di kandang. Iya kan? Itu setuju. Jadi kalau buat masyarakat yang dia melihat bahwa satwa liar itu bisa dipelihara, bahwa itu bisa jadi jinak, ya itu salah. Jadi, kalau mau sekarang apalagi taman nasional kan juga banyak yang bisa mengedukasi ya. Jadi untuk bisa kita lihat datang ke taman nasional ya. Jika Satwa kita apa aja sih yang ada di situ kan? benar. Kayak kita ngelihat banteng di Baluran, lebih asik tuh kan. Kita ngelihat merak di Cikasur tuh lebih asik tuh, Argopuro. Ya emang effortnya harus ke situ. Lu manja banget sih dikurungin, tapi tanpa tahu bahwa dikurung tuh dia tuh tersiksa gitu. Suaranya emang merdu, tapi merdu itu nggak tahu itu merdu jeritan, ya kan? Kicauan burung itu. Teriakan monyet, kelihatannya sih ekspresif gitu, tapi padahal itu teriakan minta tolong. Kita kan mana tahu ngerti bahasa binatang. Jadi banyak tindakan kita juga yang kadang menurut kita baik, tapi juga sebenarnya itu nggak baik. Kayak misalkan banyak di jalan atau di setiap lewat suatu tempat ada satwa liarnya, terus kita kasih makan, menurut kita baik. Tapi sebenarnya akhirnya mereka Berubah habitat, berubah perilaku. Biasanya dia makan apa yang ada di Hutan. habitatnya di hutan. Pada saat kita datang, akhirnya mereka tergantung. Oke lah, itu aja Bang Adi, singkat dari apa kegiatan yang lu dan teman-teman bikin di sini tuh, maksudnya apa, bagaimana dan sebagainya. Karena kemarin gua ngobrol sekilas, ngapain sih tuh acaranya? Ya pelepas liaran, apaan monyet? Ngapa nggak bawa tomohon aja? Kan selesai. Iya kan ke tomohon biayanya juga jauh ya kan, dan kita udah nggak binatangi lagi tuh, dihajar ya. Dipotong, dikonsumsi lebih sadis lagi. Gitu. Closing mungkin ada yang lu mau sampaikan terkait dengan program kegiatan kemarin? Ya, kalau untuk kegiatan kemarin sebenarnya kita paling tidak sudah berbuat untuk satwa liar ya, bisa memberikan hal yang positif buat masyarakat yang lebih mengerti kita sebagai kodratnya satwa liar atau manusia seperti apa. Ya tempatnya di situ ya. Iya, satwa liar lebih indah di tempatnya. Oke Bang Adi.